Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Di bulan Ramadan yang mulia ini, terkadang di beberapa daerah ada dua kelompok muslim yang mungkin salah menyikapi tentang perbedaan pendapat, terutama mengenai jumlah rakaat sholat tarawih. Kadang ada orang yang sholat tarawih 8 rakaat, tapi dia menyalahkan orang-orang yang sholat tarawihnya 20 rakaat, dibilang itu tidak sesuai sunnah atau itu bid'ah dan seterusnya. Kemudian yang sholat 20 rakaat menyalahkan yang 8 rakaat, dibilang tidak semangat ibadah, dibilang malas dan seterusnya. Dan ini adalah suatu hal yang tidak pantas untuk kita lakukan sebagai seorang muslim yang harusnya menjaga persatuan. Nah, di video kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai bagaimana pendapat para ulama mengenai jumlah rakaat sholat tarawih. Sebelum kita membahas hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, bahwa sholat tarawih ini adalah sunnah. Artinya, kalau seseorang tidak melaksanakan sholat tarawih pun, dia tidak dianggap berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam memahami sebuah hukum, kita tidak bisa hanya memahami dari satu hadis atau satu ayat saja. Kita harus menelaah dan meneliti semua dalil yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dan ini adalah keahlian para ulama yang sudah mendahului kita. Kemudian yang ketiga, kita harus baik dalam menyikapi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia dengan perbedaan pemahaman, dengan perbedaan pikiran, dan ini merupakan fitrah, di mana Allah menciptakan kita memang berpotensi besar untuk berbeda pendapat, apalagi tidak ada dalil yang jelas, tidak ada dalil yang pasti membatasi jumlah rakaat tarawih. Jadi itu 3 hal yang menjadi dasar ketika kita ingin menyikapi tentang perbedaan pendapat dalam jumlah rakaat sholat tarawih. Mari kita bahas bagaimana pendapat para ulama tentang jumlah rakaat tarawih. Yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa di antara 4 madhab, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, itu semuanya mengatakan bahwa rakaat sholat tarawih adalah 20 rakaat. Ada riwayat di dalam madhab Maliki, di mana ulama-ulamanya meriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau berpendapat sholat tarawih bahkan 36 rakaat. Dari mana pendapat Imam Malik ini? Imam Malik mengatakan 36 rakaat karena di zaman beliau di Mekah, di Masjidil Haram, setiap kali selesai 4 rakaat tarawih, para jamaah itu tawaf. Dan untuk menggantikan tawaf ini, di Masjid Nabawi di zaman Imam Malik, beliau gantikan tawaf di Mekah, beliau gantikan dengan sholat tarawih untuk menyamai ibadah yang ada di Mekah. Jika di Mekah setelah 4 rakaat mereka tawaf, di Madinah beliau setelah 4 rakaat diganti dengan tarawih, sehingga keutamaan yang ada di Mekah, di Masjidil Haram juga didapatkan di Masjid Nabawi di zaman Imam Malik. Kembali kepada pendapat yang pertama ini, bahwa 4 madhab yang diakui di dunia ini semuanya mengatakan bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat. Dan ini disebutkan di dalam kitab-kitab madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hanafi. Dari mana dalilnya? Dalilnya adalah dari pekerjaan Sayyidina Umar bin Khattab, di mana di zaman beliau mengumpulkan para jamaah yang ada di Masjid Nabawi untuk sholat tarawih berjamaah. Beliau jadikan Ubay bin Ka'ab sebagai imam, dan di zaman itu sholat tarawihnya sudah 20 rakaat, dan kebiasaan ini terus dikerjakan sampai zaman para ulama di zaman madhab 4 ini,
kemudian terus turun-menurun sampai ulama-ulama berikutnya. Itu pendapat yang pertama. Kemudian ada pendapat kedua yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu 8 rakaat. Dari mana dalil yang mengatakan bahwa rakaat tarawih itu 8 rakaat saja? Padahal ulama-ulama zaman dulu belum ada yang berpendapat seperti ini. Pendapat yang kedua ini berdasarkan sebuah hadis dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang bagaimana sholat sunnah Rasulullah di bulan Ramadan. Kemudian Siti Aisyah menjawab, "Makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat." Kata Siti Aisyah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Salat malam beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Dari hadis ini, pendapat kedua menyimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat tarawih sebanyak 8 rakaat, kemudian ditambah sholat witir 3 rakaat menjadi total 11 rakaat. Ulama yang berpendapat bahwa sholat tarawih 20 rakaat menjawab pemahaman ini dengan beberapa bantahan. Yang pertama, bahwa ketika Siti Aisyah menyebutkan Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat, bukan berarti kita tidak boleh sholat sunnah di malam hari lebih dari 11 rakaat. Itu adalah amal Rasulullah, yaitu 11 rakaat. Karena memang dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau bacaannya panjang. Kalau kita membaca surat-surat pendek, kemudian kita semalam penuh misalnya kita sholat sunnah, maka besar kemungkinan jumlah rakaat kita lebih daripada 11 rakaat. Dan ini bukan suatu hal yang dilarang. Itu yang pertama. Karena di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Sholatul laili mathna mathna. Fa idza khashiya ahadukum subha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Artinya, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jika seseorang takut akan segera datang waktu subuh, maka hendaknya dia tutup dengan 1 rakaat untuk mengganjilkan yang sudah dia laksanakan dari sholat sunnahnya. Jadi Rasulullah tidak membatasi jumlah maksimal sholat sunnah di malam hari. Itu bantahan yang pertama. Kemudian bantahan yang kedua, bahwa yang dimaksud 11 rakaat dalam hadis Siti Aisyah ini bukan tentang sholat tarawih, tapi tentang sholat witir. Dan ini kita sepakati bahwa sholat witir baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan memang maksimal 11 rakaat. Selebihnya dari itu adalah sholat sunnah qiyamul lail atau tahajud. Itu yang kedua. Yang ketiga, bantahan pendapat yang pertama adalah bahwa yang disampaikan oleh Siti Aisyah itu sesuai apa yang beliau ketahui dan tidak menutup kemungkinan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat lebih daripada 11 rakaat tapi tidak diketahui oleh Siti Aisyah. Buktinya ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada di rumah Siti Ummu Salamah, salah satu istri beliau sholat sunnah di malam hari lebih dari 11 rakaat. Jadi yang disampaikan oleh Siti Aisyah adalah sesuai pemahaman dan pengetahuan beliau. Ini adalah bantahan ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama terhadap pemahaman ulama yang berpendapat bahwa sholat tarawih maksimal 8 rakaat. Setelah kita mengetahui perbedaan pendapat para ulama ini, ada satu hal yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat ini. Yang pertama, kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Hormati pendapat yang berbeda dengan pemahaman kita. Jangan anggap bahwa pemahaman kita pasti benar, lantas kita tidak menghormati dan tidak menghargai pendapat lain. Yang kedua, jangan saling mencela, jangan saling menyalahkan. Karena hal seperti ini tidak pantas kita lakukan. Jangan sampai yang 20 rakaat membid'ahkan yang 8 rakaat. Yang 8 rakaat membid'ahkan yang 20 rakaat. Yang A menyalahkan yang B, yang B menyalahkan yang A. Ini tidak pantas. Kemudian yang ketiga, kita harus tetap menjaga persatuan. Jangan sampai hal-hal yang sepele seperti ini
Perbedaan jumlah rakaat ini membuat kita berpecah belah, membuat kita bercerai-berai. Persatuan umat Islam lebih penting untuk dijaga daripada sekedar kita bercerai-berai gara-gara perbedaan pendapat mengenai jumlah rakaat. Karena sholat tarawih ini hukumnya sunnah. Orang yang tidak sholat pun, tidak sholat tarawih, tidak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat 8 rakaat dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 20 rakaat juga dapat pahala. Jadi jangan sampai hukum dasar bahwa sholat tarawih itu adalah sunnah membuat kita lupa. Kita terlena dengan perbedaan pendapat mengenai jumlah rakaat. Itulah pendapat para ulama dan dalil-dalilnya. Kemudian sikap kita bagaimana? Kedepannya kita harus lebih dewasa, kita harus lebih bisa membuka hati kita lebih lebar lagi, pikiran kita lebih lebar lagi untuk bisa menerima perbedaan pendapat yang mungkin terjadi di kalangan orang lain. Karena para ulama zaman dulu memang sudah berbeda pendapat, tidak hanya zaman sekarang, tapi mereka baik dan bijak dalam menyikapi perbedaan sehingga persatuan umat Islam tetap terjaga. Demikian yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita semakin bersatu, umat Islam semakin bersatu. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.